Oke, friend, bicara masalah jodoh ya. Berapa sih jarak yang baik antara tunangan, lamaran, dan menuju pernikahan? Menurut saya itu paling lama itu paling lama itu 1 bulan. Menurut saya ya. Soalnya gini, kalau tunangan, lamaran, terus misalnya udah lamaran tapi masih 4 bulan itu udah pol itu ya, menurut saya itu harus misalnya udah lamaran udahlah menikah gitu, jangan sampai 1 tahun 2 tahun, karena nanti medannya itu lebih lebih parah, gangguan cobaan itu lebih parah, malah nanti bisa jadi bubar gitu loh, tahu bubar kan. Nah, mending jarak yang terbaik antara habis lamaran itu ya 2 minggu untuk menuju pernikahan gitu ya. Kalau sampai 4 bulan itu udah paling mentok itu ya, apalagi sampai udah lamaran 2 tahun ke depan nikahnya, itu tuh nanti malah timbul masalah-masalah lagi ya, begitulah. Oke, simak terus ya, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, my friend. Don't forget ya, like, share, and subscribe biar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten video. Oh ya, kayak alas, aku diketawain Sundari hari ini ya, diprank oleh Sundari Sukoco yang cantik cerita. Anjay. Bersama my the best friend Sundari Sukoco. Jangan lupa ya, friend, like, share, and subscribe. Jangan lupa, friend, subscribe. Jangan lupa subscribe. Apa ya? Konga, subscribe. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, my friend. How are you today? Oke, sebelumnya jangan lupa ya, like, share, subscribe, and comment biar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten video. Oke, sekarang saya ingin bicara masalah jodoh. Ciri-ciri kalau dia itu jodoh kamu. Cie, ya yang jomblo ya, semoga ini kan udah tahun 2020 ya. Semoga 2021 atau minimalnya akhir Desember ya. Cie. Ciri-ciri dia itu jodoh kamu. Oke ya, friend. Emang jodoh itu jodoh di tangan Tuhan ya. Kayak jodoh sama rezeki itu emang di tangan Tuhan. Kematian, jodoh, rezeki emang di tangan Tuhan. Tapi kalau yang dua ini, yang jodoh sama rezeki itu, kita wajib berusaha sendiri. Kayak sama juga rezeki itu udah ada takarannya. Tapi kalau kita nggak berusaha mengejarnya, mencarinya, ya udah diam di tempat, nggak kerja, ya nggak mungkin kan duit itu turun dari langit kan. Sama halnya juga jodoh ya. Jodoh emang ditakdirkan oleh Tuhan, tapi kamu wajib berikhtiar, wajib berdoa, wajib mencari gitu ya. Nabi aja nikah, masa kamu nggak nikah? Cie. Intermezzo ya, friend ya. Oke, langsung saja ya. Ciri-ciri dia jodoh kamu itu biasanya memang dalam sebuah pernikahan itu nggak mungkin dua kepala itu isinya sama, nggak mungkin sama kan. Nah, tapi tujuan pernikahan kan bukan terus kita ini menilai kekurangan. Jangan menilai kekurangan terus ya, setiap pasangan nggak ada sempurna ya, nggak ada yang sempurna lah manusia di dunia ini ya, kecuali Nabi Rasul gitu. Tapi prinsipnya pada suatu pernikahan itu
kita jangan melihat dari kesalahan sebuah pasangan, kita juga wajib melihat dari kelebihan masing-masing. Ya kurang lebihnya seperti itulah ya. Sama halnya sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Iya. Nah, yang ciri khas dia itu jodoh kamu ya. Jodoh tetap harus dicari ya. Kalau kamu cuma pasrah, jodoh kan sudah ditakdirkan, udah tinta di Lauhul Mahfuz itu udah kering untuk menulis tentang kapan, bahkan saya sendiri, saya meninggal, siapa jodoh kamu, kamu nikah dengan siapa, rezeki kamu, ya tetap harus dicari ya. Tetap kita itu wajib berusaha dan sebisanya itu cari dengan cara yang benar, maksudnya dengan cara yang baik gitu ya, dengan jalan yang Allah ridhoi, yang Allah inginkan. Jangan mencari jodoh itu dengan serabutan, maksudnya dengan asalnya pokoknya asal nikah gitu aja, itu ya jangan gitulah ya. Kita juga harus memahami sifat karakter pasangan, juga harus benar-benar mengerti pasangan Anda itu orang yang bagaimana begitu. Kalau itu sih kalau udah menikah ya, mestinya ini kan membahas ciri-ciri jodoh kamu itu biasanya pertama itu ya dimudahkan, misalnya udah cocok gitu ya, udah cocok, udah lamaran. Oke friends, selamat malam, pagi, siang, sore ya. Biasanya kan misalnya cowok cewek gitu ya, saling suka gitu ya. Ya pertama kan tahap pertama itu perkenalan gitu kan, biasanya kan perkenalan ya, ta'aruf gitu ya biasanya. Terus misalnya ya saya cewek, terus cowok itu suka, terus cowok itu menyatakan gitu kan. Terus sebagai cewek itu ya pasti yaudah kalau kamu bener-bener serius ya datangi orang tua saya gitu kan. Ya pasti itu kalau masalah ya pasti namanya cewek juga ingin bahagia gitu ya. Kalau masalah rezeki sih udahlah, nanti kan berdua itu kalau udah menikah kan punya komitmen masing-masing gitu ya. Nah terus kan biasanya itu kalau emang dia itu benar-benar jodoh kamu itu dari lamaran itu mudah banget gitu loh, orang tuanya setuju, nggak ada masalah gitu. Terus pernikahannya itu gampang, maksudnya di Lala itu ya ada dana, ada duit, ada yang mau menolong gitu. Kalau emang bener-bener dia itu jodoh kamu ya, menurut saya sih begitulah ya. Dan jangan terlalu lama gitu ya. Kalau terlalu lama apalagi terus LDRan itu susah itu ya. Kalau masih LDRan itu emang sih udah lamaran tapi LDRan gitu kan, itu sih masih santai gitu ya. Sedangkan kayak misalnya teleponan terlalu lama itu kan, walaupun udah lamaran kan tapi belum syah kan, belum ada akad nikah gitu kan. Kalau udah syah itu kalau udah akad nikah gitu ya. Dan nanti malah semakin timbul banyak masalah gitu. Ya pokoknya ciri-ciri jodoh itu segala sesuatunya semua dimudahkan gitu ya. Kalau emang udah cinta, suka sama suka, why not? Why not gitu kan ya. Jalannya semua itu dimudahkan, digampangkan. Segala sesuatunya orang tuanya setuju, pihak laki-lakinya orang tuanya setuju, pihak dari perempuannya setuju, begitu kan maksudnya seneng kan. Apa sih, misalnya menikah terus orang tua setuju, orang tua merestui, itu kan salah satu doa gitu ya. Kalau kadang orang tua belum merestui gitu kan, rasanya gimana, banyak masalah, banyak kendala. Ya itu sih mungkin bisa ditepis gitu ya. Misalnya kalau sudah sama suka, kalau masalah orang tua itu kan yang jalanin kan anaknya, orang tua kan tidak tinggal ngasih restu. Ya kadang kalau misalnya orang tua ada yang sulit gini kayak mungkin itu kan ada masalah lain lah, itu berarti bukan jodoh kamu ya. Kalau
masih persulit begitu ya. Dalam setiap rumah tangga itu pasti ada problem, ada masalah, dan setiap rumah tangga itu pasti akan diuji kan, akan diuji dari segi ekonomi. Itu yang jelas, pernikahan pertama itu ekonomi lah. Nanti kalau sudah kedepannya anak sakit-sakitan, mertua begini begitu, ya itulah ujian. Namanya orang hidup ya, namanya orang hidup pasti ada masalah. Kalau kamu ingin bebas dari masalah, pergi mati. Kalau sudah meninggal itu berarti udah nggak ada masalah itu. Masalahnya tinggal tentang pertanggungjawaban amal gitu ya. Ya, nah hanya itu saja ya. Menurut saya itu kalau dia jodoh kamu itu segala sesuatunya, dari lamaran, dari menuju pernikahan itu, terus pihak keluarga itu oke, dipermudahkan, mereka setuju dan segalanya mudah. Dan kalau emang jodoh itu, walaupun jodoh tak akan kemana, tapi tetap wajib dicari, wajib mencari gitu kan.